Saya dari tim afirmatif mendukung Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Aurelia Esen, perwakilan dari SMA Santo Claus Guru, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada musim, sebagai negara berkembang dengan potensi, Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk latar belakang dan argumen yang akan saya paparkan, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan terkait mosi yang akan diperdebatkan pada hari ini. Dalam definisi ini, saya mengambil dua kata kunci. Yang pertama ekonomi dan yang kedua strategi ekonomi biru. Yang pertama ekonomi. Menurut Wikipedia Ensiklopedia Indonesia, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Yang kedua, saya akan mendefinisikan tentang strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan kekuatan sumber daya alam kelautan atau potensi maritim suatu negara. Dewan juri yang terhormat, latar belakang dari argumen yang akan saya paparkan ini tidak terlepas dari berbagai masalah yang terjadi dalam dunia ekonomi. Dewan juri yang terhormat, suatu negara pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan agar meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan meningkat jika pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dewan juri yang terhormat, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila adanya keuntungan dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang saya maksud adalah sumber-sumber dari devisa. Sumber devisa ini meliputi yang pertama, kegiatan ekspor. Semakin banyak ekspor barang, semakin meningkat pendapatan nasional. Misalnya, Indonesia mengimpor beras ke negara Thailand. Maksudnya mengekspor beras ke negara Thailand. Dengan ekspor inilah kita bisa mendapatkan pendapatan dari negara Thailand. Yang kedua, perdagangan jasa. Negara yang tidak kaya akan sumber daya alam biasanya mengandalkan perdagangan jasa untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, kegiatan pariwisata. Kunjungan turis mancanegara maupun domestik dapat meningkatkan pendapatan nasional. Misalnya, di sini kami mempunyai suatu pariwisata, yaitu pariwisata yang sangat handal, yaitu tepatnya di Labuan Bajo. Pariwisata di Labuan Bajo sudah sangat terkenal di kancah internasional. Banyak turis atau pendatang dari negara lain yang ingin datang ke sini. Nah, dengan kedatangan yang mereka inilah dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, pinjaman atau bantuan luar negeri. Pinjaman atau bantuan dari luar negeri yang saya maksud ini adalah salah satu jenis uang yang didapat secara sukarela, yaitu dengan cara ditransfer oleh suatu negara ke negara lain. Adanya bantuan dari luar negeri ini karena adanya rasa kemanusiaan. Misalnya, negara Indonesia sedang dilanda bencana, maka negara Amerika berinisiatif untuk membantu negara Indonesia.
yang kelima hibah, yaitu pemberian sejumlah uang dengan cara sukarela. Dan pendapatan devisa yang keenam yaitu warga negara yang bekerja di luar negeri. Warga negara yang bekerja di luar negeri memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penghasilan atau pendapatan nasional. Dewan Juri yang terhormat, negara tidak hanya meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui strategi ekonomi biru, tapi juga dapat melalui sistem perdagangan yang lain, seperti perdagangan melalui ekspor. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah sekarang menerapkan kebijakan yaitu untuk meningkatkan ekspor dan menekan impor. Dilansir dari Ekongo ID, pada triwulan keempat 2021, kinerja ekspor meningkat sekitar 29,83% dan impor sekitar 29,60%. Jadi, saya dari tim afirmatif menyetujui Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru karena untuk meningkatkan pendapatan nasional tidak seharusnya menggunakan ekonomi strategi biru, tetapi juga melalui perdagangan-perdagangan yang lain. Sekian dan terima kasih.